Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Nah, program kita kali ini adalah Galeri Publik bersama Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta selama 1 jam ke depan. Nah, pemirsa, tahun ini indikasi geografis telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Halauli sebagai tahun tematik 2024. Sudah pada tahu belum nih semuanya? Harus tahu ya. Nah, tujuannya agar indikasi geografis dapat berkontribusi pada peningkatan pemasaran produk-produk daerah sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Nah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga akan menyelenggarakan program yang mendukung tahun tematik 2024 ini ya. Ini kabar menggembirakan nih. Programnya yaitu Geographical Indication Goes to Marketplace yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemilik indikasi geografis dalam melakukan promosi dan komersialisasi produk. Nah, indikasi geografis ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Ini pastinya khususnya secara digital di loka pasar. Nah, saat ini tahu tidak terdapat 138 indikasi geografis terdaftar. Rinciannya adalah 123 indikasi geografis dari dalam negeri dan 15 indikasi geografis dari luar negeri. Nah, tercatat dari 123 indikasi geografis dari dalam negeri ini 488 banyak juga ya. Di antaranya merupakan varietas kopi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa memang kopi kita. Lalu bagaimana dengan indikasi geografis dari ini DKI Jakarta? Apa saja produk yang berasal dari DKI Jakarta? Oleh karena itu, seperti yang sudah terlihat di layar televisi Anda, kali ini telah hadir bersama kami semua Bapak Zulhairi SHMH selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta. Iya, kita menyapa dulu. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya Pak ya? Pasti semangat. Banyak yang ingin tahu nih Pak lebih dalam lagi. Siap. Dan pasti. juga ada Bapak Iwan Indianto selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas KPKP DKI Jakarta. Pak Iwan, apa kabar? Alhamdulillah, baik kabarnya. Baik ya, Apa kabar Pak? juga pemirsa Jak TV di seluruh Nusantara. Iya, ini tadi saya juga banyak membaca itu. KPKP itu apa sih Pak? Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Nah itu, saya sering baca itu, sering tahu itu, ternyata KPKP ya penyebutannya. Baik, kita berbincang dengan Pak Zul dulu. Pak Zul, ini tadi saya banyak sekali di awal menyebutkan indikasi geografis. Ini saya baru mempelajari juga. Mungkin pemirsa Jak TV banyak yang masih apa ya indikasi geografis, kok diulang-ulang terus gitu. Tapi menarik nih, karena ada programnya, sepertinya besar nih programnya dan membahagiakan untuk masyarakat. Ini apa sih yang dimaksud dengan indikasi geografis? Ini kenapa penting banget Pak dalam konteks ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan? Baik, pemirsa yang budiman, jadi indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang sebagai indikasi geografis pada berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama, tempat, daftar atau wilayah, kata gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang inti daripada perlindungan hukum indikasi geografis adalah bahwa pihak yang tidak berhak tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis. Bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat, konsumen tentang daerah asal produk. Di samping itu, indikasi geografis dapat dipakai sebagai jembatan
demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produksi Indonesia geografis. Oh, jadi Gitu, kalau kita ada barang atau apa ya, produk apapun itu ada labelnya gitu ya Pak. Ya. Di situ ada informasi-informasi semuanya. Betul, Jadi betul. sebenarnya ini memudahkan kita ya sebagai apa ya, pengguna produk atau Ya. pembeli barang itu ya Pak. Jadi semakin mudah. banyak informasi yang kita bisa dapatkan, semakin baik juga untuk kita sebagai pengguna atau pembeli di sini. Betul, Gitu betul. ya Pak. Jadi Ya. nah ini makanya indikasi geografis, makanya pemirsa jadi tahu ya seperti itu ya. Jadi ada label, Ya. ada keterangannya dan keterangan bahwa ada juga nih ternyata keterangan indikasi geografis tadi, indikasi geografis ini. Jadi biar jelas dari mana asalnya. Asal Banyak daerah. keterangannya Pak ya. Ya, betul. Karena kalau kita melihat di banyak tempat di luar negeri terutama itu kadang-kadang labelnya bisa nutupin produknya Pak. Betul, betul. Saking banyak Saking informasi yang banyaknya. diberikan. Tapi bagus. Ya, betul. Ada ketenangan juga untuk masyarakat yang menggunakan. Nah, Pak, bagaimana pengaruh indikasi geografis terhadap identitas produk, reputasi dan kualitas karakteristik barang? Baik, jadi reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat. Selain itu, indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Tidak hanya itu, juga memberikan jaminan kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. Dan di dalam dokumen deskripsi indikasi geografis, karakteristik barang atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang ataupun produk yang dimohonkan indikasi geografis. Oh, jadi kalau seandainya ada produk Indonesia nih, lokal brand kita lah penyebutnya Ya, gitu ya. betul. Ini saya tuh lokal brand pride banget, Pak. Saya bangga sama produk Indonesia. Ya. Kita udah hebat-hebat ya Pak Iwan ya. Betul. Luar biasa. Jadi di situ ada ini dari daerah mana. Sehingga juga menghindari penjiplakan atau plagiat ya Pak ya. Karena mungkin ada yang membeli terus dijual lagi gitu. Pakai atau mungkin membeli dari mana, bilangnya dari Indonesia. Ya, Nah, betul. itu kan berarti apa ya, keasliannya itu Ya. sudah pasti gitu kalau ada informasi Ciri atau khas daerah ya. iya dari daerah mana. Jadi masing-masing daerah juga bisa banggakan produknya masing-masing. Betul, betul. Karena kita tahu ya pemirsa, Indonesia ini kaya luar biasa dan kita juga meyakini bahwa produk-produk dari daerah-daerah sekarang dari manapun itu, tidak hanya dari daerah Kepulauan Jawa atau dari Kalimantan, Sumatera, semuanya itu juga mempunyai produk unggulan dari masing-masing daerahnya. Jakarta juga jangan salah, nanti kita akan bahas mengenai Jakarta. Tapi pengen tahu dulu nih Pak, ini boleh nggak sih memberikan contoh produk atau sektor yang mendapatkan perlindungan indikasi geografis di Indonesia nih Pak? Contohnya nih Pak. Baik, Jak TV yang budiman. Jadi Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alamnya. Negeri yang terkenal dengan ratusan ribu pulaunya, merupakan salah satu negara maritim di dunia. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan, baik hayati maupun nabati, sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa. Sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budidaya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada. Saat ini di Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk potensi indikasi geografisnya, seperti ubi celembu, kopi gayo, kopi kintamani Bali, lada hitam Lampung, lada putih Montok, kopi Toraja, apel Batu Malang, keramik Dinoyo, gerabah Kosangan dan lain-lain sebagainya. Potensi alam tersebut menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi jikalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset perdagangan nasional ataupun Indonesia. Ya. Itu yang Bapak sebutkan tadi itu benar-benar semuanya udah pada tahu ya, dan
produk kita tuh best banget, bagus banget ya Pak Iwan, Betul. setuju ya? Setuju Yang disebutkan di sekali. kopi gayo atau apapun itulah hasil alam kita juga. Nah itu tadi yang Bapak sebutkan adalah dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jakarta punya apa nih kita gitu. Nanti Apa yang kita banggakan ya? apa nih Jakarta punya apa nih katanya, dan bagaimana nanti produk-produk dari Jakarta ini kita akan bahas saat lagi. Pastikan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Kasih kita masih di Galeri Publik nungguin ya, karena tadi disebutkan ya bahwa banyak nih hasil-hasil dari Indonesia punya, dari Sabang sampai Merauke yang sangat patut untuk kita banggakan. Tapi jangan lupa nih ya, sampai saat ini DKI Jakarta masih ibu kota. Nah bagaimana hasil alamnya? Apakah karena kota metropolitan sehingga produk-produknya suka semuanya dari daerah dari Jakarta sendiri tidak ada. Ada Pak Iwan di sini nih. Pak Iwan ini pakarnya nih kalau begini. Pak Iwan, gimana nih potensi indikasi geografis yang ada di daerah Jakarta? Baik, pemirsa JEK TV, terima kasih bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memang secara perkotaan merupakan daerah pertanian yang terbatas. Ya, Namun sejak awal kita memang berupaya mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada di DKI sebagai bentuk menghadapi lajunya perkembangan pembangunan yang begitu pesat. Iya. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan lahan menjadi sesuatu yang unik bagi kami di DKI Jakarta, di mana DKI memang secara kewilayahan itu bersifat datar Mbak Dery, jadi bukan pergunungan atau yang lainnya, sehingga pertaniannya sendiri memang sedikit agak unik, Terbatas ya Pak? terbatas, dan itu real ada di DKI Jakarta. Ada tetap ya gitu. Dan nih kalau kita beralih lagi ke Pak Zul. Pak Zul, ini apa saja sih produk indikasi geografis yang ada di Jakarta kalau berdasarkan data atau mungkin yang Bapak tahu nih? Baik pemirsa yang beriman, jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, dengan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI, mendorong kelompok tani untuk segera mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikasi IG. Alhamdulillah di tahun 2024 ini sudah ada 3 produk yang diusulkan ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Satu yaitu Duku Condet, Jakarta. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa Duku Condet merupakan tanaman segar khas dan asli Jakarta. Lokasi penanamannya Duku Condet berada di Cagar Buah Condet, Jalan Kayu Manis nomor 3, Kelurahan Balikembang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Yang kedua juga ada alpukat Cipeda, ini Betawi. Buah ini produk khas dari Jakarta yang diambil dari nama sebuah kelurahan di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yaitu Cipeda. Alpukat Cipeda memiliki karakteristik dan kualitas yang khas dan berbeda dari jenis alpukat lainnya. Mulai dari kualitas fisik, cita rasa, dan kimiawi, daging buahnya legit, manis, dan kulit tipis sehingga bisa dikupas layaknya pisang. Yang ketiga kita usulkan Salak Condet Jakarta. Ini tanaman dengan nama Latin Salacca edulis, ini asli yang ditumbuh di Jakarta dan termasuk jenis langka, menyebarkan terbatas pada kawasan Cagar Budaya Condet, Kelurahan Cagar Budaya Kelurahan Kalakembang ya, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Iya. Itu Bu. Wah ini ya, pada banyak yang baru tahu nih ternyata
Itu tadi kalau condet berarti duku condet Duku ya? condet. Duku condet. Karena kita ambil dari daerah Condet. Asal condet. Oh gitu, makanya ada cagak buah condet, ini saya jadi baru tahu. Terus ada alpukat. Ya, Alpukat tadi juga ada yang, terus aduh ini macam-macam ya, ternyata baru tahu nggak sih ya. Jadi nih anak-anak Jakarta semuanya, dan semua itu berkualitas bagus ya Pak ya. Betul, betul, betul. Tadi kata Bapak sampai alpukat itu bisa dikupas seperti pisang Iya. saking tipisnya. Dan kualitasnya Bapak saya menjelaskan legit tadi. sekali ya rasanya. Saya belum pernah Pak, Bapak udah pernah coba ya Pak ya? Nah, nanti kita datang ke Taiwan nanti Boleh ada. Pak, Boleh. boleh kita Boleh, datang boleh. ke sana ya. Ini ternyata kualitasnya pun bagus dan berkembang dengan Iya. baik dengan keterbatasan yang ada ya. Tadi kata Pak Iwan, lahan kita ini sudah berubah jadi apa ya, beton-beton semuanya, bangunan beton, tapi ternyata masih ada di masyarakat Iya. Jakarta. Ini mungkin masyarakat asli Betawi Jakarta yang mempunyai itu seperti itu ya Pak ya. Ini mau tahu lebih dalam lagi nih Pak. Yang dimaksud di condet tadi Pak, Cagar. cagak buah condet. Ini produk apa yang didaftarkan Pak Iwan? Jadi terima kasih Mbak Dari dan Pak Jul, bahwa cagar buah condet ini adalah salah satu kebun bibit yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian seluas lebih kurang 3 hektar. Wow. Yang tadi disebutkan berada di Balikambang. Ini adalah salah satu upaya dari Pemprov DKI untuk mempertahankan cagar buah yang memang asli dari daerah tersebut. Di mana di dalam cagar buah condet ini ada lebih kurang 2.000 salak condet, dan di sana juga ada duku condet yang usianya ada sampai 300 tahun. Wow. Itu 4 generasi kalau saya dapat info dari pemilik lahan, karena lahan tersebut dibebaskan oleh Pemda untuk mempertahankan keberadaan lahan salak dan duku condet yang ada di sana. Memang secara endemik dari asli di Condet, Mbak. Iya, Dan itu sampai sekarang kita pertahankan, makanya namanya cagar buah condet sebagai salah satu warisan untuk generasi mendatang melihat keberadaan dari cagar buah condet itu sendiri. Harusnya sih, jadi harusnya bisa jadi tujuan apa ya, bukan tujuan wisata sih. Agrowisata ya. Agrowisata terbatas kalau kita Agrowisata, sebut. jadi Ya. maksudnya ya, Kita sebutnya 3C, Mbak. apa itu? Konservasi, edukasi, dan istilahnya Pengembangan untuk ya Pak? pengembangan agroedukasi sendiri. Jadi konservasi, edukasi, dan itu agrowisatanya itu. Agrowisatanya itu sudah jalan ya Pak sekarang edukasinya ya? Sudah berjalan baik konservasi, edukasi maupun dari sisi pembelajaran, namun terbatas. Karena itu cagar buah yang harus kita lindungin. Oh iya, karena cagar buah juga, jadi ada perlindungan juga di situ. Bertahan ya Pak, jangan dijual ya Pak jadi gedung-gedung. Udah ciri khas Jakarta ya. Iya Pak, nanti kalau ditawar apalagi kan berapa hektar Pak di situ? Lebih kurang 3 hektar. Makanya kita hektar. diajak sama Kanwil Kemenkumham DKI untuk berkolaborasi dalam membuat indikasi geografis, khususnya yang awal ini adalah duku, Iya, dan akan iya. berlanjut ke salak. Nah ini alhamdulillah ada Kemenkumham ini di sini, jadi menjaga juga ya. Betul. Menjaga, melindungi supaya tetap ada dan mengembangkan juga, dan selain melestarikan juga menyampaikan kepada masyarakat di luar sana, ini loh ada loh dengan perlindungan hukum yang ada di situ juga. Jadi petani yang ada di sana pun menjadi tenang dan masyarakat menjadi tahu. Jadi semuanya tersampaikan gitu. Aduh mantap banget ini ya. Pak, apa yang menjadikan duku condet ini memiliki perbedaan dan keunggulan dengan duku yang lain? Kan ini identiknya ya Pak, selama ini kan duku Palembang, identiknya ya? Palembang gitu. Bang, Komering gitu. Coba ya sekarang duku condet gitu, salak condet. Salak condet lumayan tahu nih Pak. Biasanya ada tulisan tuh di pinggir jalan, salak condet gitu. Duku mudah-mudahan seperti itu juga ya Pak. Ini apa nih Pak keunggulannya, perbedaannya? Baik, jadi dari sisi tanamannya memang usianya di atas ratusan tahun, tapi secara rasa, secara bentuk itu memang sedikit berbeda. Di mana duku condet ini rasanya memang legit dan kulitnya agak tipis, bentuknya agak bulat, sehingga daging buahnya itu lebih kurang hampir 50-60% itu daging buahnya, sehingga bijinya itu agak kecil. Oh ya? Betul. Dan biasanya kita panen itu di bulan Maret untuk setiap tahun. Dan kelebihannya menurut kami sih, makanya kita sampaikan ke Kanwil Kemenkumham, kita mempunyai spesifikasi khusus di mana buah duku condet ini agak sedikit berbeda dibanding buah duku yang lain yang banyak ditemuin di
pasaran. Oh, Bapak coba tadi bawa ini Bapak bawa. Kita rasakan ya. Terbayang tidak ya pemirsa semuanya bahwa dijelaskan seperti ini saja menarik untuk kita tahu. Apalagi kalau setiap brand atau produk itu ada informasi penjelasannya. betul. Sehingga dari mana tidak hanya sekedar kita tahu dan bisa mempelajarinya, tapi juga ini melestarikan juga dan ada perlindungan juga untuk produsen ya Pak ya di sini ya. Jadi kan sementara ini mungkin di luar sana banyak yang mungkin tadi indikasi geografis gitu, mereka mengembangkan bertahan dengan industri pertanian, tapi merasa nanti tidak terlindungi gitu, tidak ada sistem yang baik di sini, padahal mungkin karena tidak tahu aja ya Pak ya. Ya, betul. Sementara dengan adanya program-program dari Kementerian Hukum dan HAM ini, jadi para petani lah, ibaratnya petani ya Pak di sini ya Pak ya. Ya. Petani Ada perkebunan ini, ada ya, kelompok taninya di sana. kelompok tani ini merasa lebih ya, selain dilindungi bisa berkembang juga. Betul. Dan ini bisa dipasarkan, membuat ada ada masa depan yang baik untuk kelompok tani atau industri tani di Indonesia, seperti itu ya Pak ya. Dan bisa diharapkan meningkatkan nilai jual, Mbak. Itu penting ya Pak. Wah, tapi jadi maksudnya level up sih dengan adanya informasi label seperti itu Label. tadi. Jadi tidak hanya kayak kalau petani tuh kayaknya sangat kedaerahan, sangat tertinggal zaman. Tidak, Indonesia sekarang sudah mempunyai sistem yang bisa untuk membuat selain informasi, tapi juga ada perlindungan di sana dan juga ada pengembangan juga di sini. Wah, mantap Pak. Nah, ini masih akan berbincang lebih dalam lagi, banyak hal baik yang kita akan segera tahu, yang akan disampaikan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Ternyata banyak sekali kekayaan, bisa dikatakan hasil alam atau pertanian di Jakarta ini yang sebenarnya kita taunya tuh kadang-kadang dari nama jalan, tapi sebenarnya itu nama buah ya, seperti Gandaria atau nama daerah Gambir dan sebagainya. Kalau anak zaman sekarang mungkin berkatanya itu kan udah nggak ada lagi buahnya. Masih ada ya Pak Iwan ya? Masih ada, mudah-mudahan berkembang ya dengan perlindungan para petaninya ini di sini juga dengan perlindungan dari kementerian ini kita juga bisa berkembang gitu. Nah ini kembali lagi kita ke pertanyaan kepada Pak Kadif, Pak Zul. Nih ke potensi ekonomi Pak, bagaimana indikasi geografis dapat memberikan manfaat pada produsen lokal dan ekonomi? Oke. Baik, jadi indikasi geografis itu dapat menjadi aset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat atau daerah. Selain itu, indikasi geografis juga merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap keaslian, legitimasi, serta reputasi suatu produk dari suatu daerah yang tidak dapat ditiru oleh daerah lainnya. Hal tersebut sangat potensial untuk menghalangi praktek persaingan tidak sehat dengan memanfaatkan nama suatu daerah, sehingga menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk tersebut. Indikasi geografis secara nyata telah mengangkat kesejahteraan produsen di negara maju yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan alternatif mata pencarian. Nah, tapi pasti ada tantangannya juga ya Pak ya di sini. Tapi itu penting tadi yang Bapak informasikan bahwa memang ya persaingan dalam usaha itu selalu ada, tapi yang tidak sehat itu yang tidak seharusnya ada ya Pak ya. Ya dengan ini, dengan adanya indikasi geografis ini, informasi-informasi dari brand dan juga perlindungan dari Kementerian Hukum dan HAM ini di sini, sehingga tadi yang saya katakan bahwa sebagai petani, sebagai kelompok tani atau produsen ini merasa lebih aman dalam menjalankan atau mengembangkan apa yang dia punya di sini ya. Ternyata tidak hanya antar negara aja, kan kita suka takut dicuri sama negara tetangga katanya gitu ya, negara tetangga yang itu tuh, tapi ternyata antar daerah juga ada seperti itu, sehingga masing-masing daerah itu punya identitas masing-masing ya Pak ya. Walaupun mungkin ya tadi kayak Duku ada di sini, ada di Sumatera, ada di mana, tapi masing-masing punya ciri khasnya. Itulah pentingnya ada label di sini. Betul. Yang sudah disetujui, diverifikasi lah ibaratnya, udah oleh kementerian, sehingga detailnya itu ini dari Jakarta. Dukunya begini semuanya gitu, detail jelas, daerah lain begini. Jadi semuanya punya identitas
sendiri gitu di masing-masing produknya. Pak, kembali lagi nih ke tantangan utama yang dihadapi dalam melindungi dan mempromosikan produk dengan indikasi geografis. Baik, tentu segala sesuatu punya rintangan ya. Jadi ada beberapa tantangan dalam yang kami hadapi ini. Yang pertama itu tantangannya adalah penguatan organisasi masyarakat sebagai produsen barang yang dilindungi rezim IG. Hal ini karena proses sertifikasi produk IG tergantung kepada masyarakat, perlindungan indikasi geografis atau kelompok masyarakat yang tidak akur. Yang kedua ada tantangan juga berupa penyusunan buku persyaratan sebab MPIG juga seringkali kesulitan dalam mendefinisikan produk IG-nya. Ini menjadi semacam ujian bagi MPIG. Mereka harus menemukan potensi yang bisa didaftarkan IG-nya. Kemudian mereka harus mampu mendefinisikan secara teknis produk tersebut dalam buku persyaratan. Selain itu juga tantangannya lemahnya peran serta dari pemerintah daerah untuk mendorong MPIG agar pendaftaran IG bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi kami dari kantor wilayah terima kasih kepada Provinsi Mbak karena kita kerjasama selalu komunikasi dengan Pak Iwan ini bagaimana Jakarta ini harus mempunyai indikasi geografis. Itu tekad kami Mbak dalam tahun ini. Iya, harus seperti itu ya Pak ya. Memang harus banyak pihak yang terintegrasi dengan saling bekerja sama selain kepada masyarakat tadi ya Pak. Tapi ternyata memang ada banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi ya Pak. Tadi juga kelompok masyarakat dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa bersama-sama bersatu sehingga tujuannya untuk yang baik memajukan semuanya. Nah, ini kendala dan hambatan apa saja dalam pendaftaran indikasi geografis terutama Duku Condet nih Pak Iwan? Ya. Ada kendalanya tidak? Selama ini sebagaimana disampaikan Pak Jul bahwa proses dalam pengajuan indikasi geografis memang ada tantangan, ada kendala, namun berkat kita kolaborasi dengan baik dan kita memahamin apa sih manfaat kalau kita punya IG ini, sehingga mendorong kami dari Dinas Ketahanan dan Kelautan Pertanian Provinsi DKI ini tetap mengajukan Duku Condet sebagai salah satu IG yang ada di DKI Jakarta. Kalau hambatannya bagi kami adalah pertama memang tadi yang ketidaktahuan manfaat, namun tadi dalam sampaikan Pak Jul ada tantangan adanya memang di masyarakat ini suka ada ketidakharmonisan untuk memproses menjadikan IG. Salah satunya yang pernah kita alamin pada saat mengajukan IG dari Alpukat Cibedak, Pak. Tapi alhamdulillah tetap berjalan meskipun agak sedikit lama prosesnya. Jadi memang harus ada negosiatornya juga yang turun ke lapangan ya Pak, sama kayak begitu ya, yang benar-benar bisa mengayomi masyarakat untuk sebenarnya untuk menyampaikan loh gitu. Ada mungkin kemajuan-kemajuan yang mungkin sulit untuk diterima, apalagi mungkin ada kelompok petani yang turun temurun ini masih kayak generasi lama gitu yang ingin stay seperti itu, padahal semua peraturan yang diberikan atau rules yang diberikan oleh pemerintah kita tuh semuanya untuk kebaikan ya Pak, untuk kebaikan, untuk perlindungan, untuk kemajuan juga semuanya. Tapi mungkin informasinya saja ke masyarakat ini kendalanya ada di situ, supaya semua masyarakat ini bisa menerima semuanya, karena untuk kemajuan kita semua nih di sini. Jadi ini mudah-mudahan nih yang menyaksikan acara ini yang mungkin untuk DKI Jakarta dan sekitarnya mempunyai produk-produk seperti tadi ya dari hasil tani dan lain-lain, ini sebenarnya sudah ada Kementerian Hukum dan HAM yang akan membantu untuk supaya lebih baik lagi. Tidak menyulitkan tapi memudahkan dan melindungi. Siapa sih yang nggak mau gitu. Nah tapi mungkin penyampaiannya aja ke masyarakat ini seperti apa gitu ya Pak Iwan ya. Mudah-mudahan bisa ya Pak. Susah nggak sih biasanya untuk dikomunikasikan ke masyarakat nih? Kita berharap dengan menjelaskan kepada kelompok tani bahwa ada manfaat dari IG sendiri ini sebagai bagian tugas kami, sehingga proses yang kami usulkan kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ini bisa segera terwujud, karena dari segi manfaat itu sudah banyak sekali. Dari daerah lain seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa kopi itu akan mempunyai perlindungan terhadap produk kami, sehingga
produk DKI ini bisa menjadi terlindungin bahwa benar itu adalah produk dari Jakarta. Jakarta. Dari Jakarta, iya Itu. benar. Pokoknya terverifikasi ini adalah produk dari Jakarta gitu supaya nggak diambil atau diaku oleh daerah lain walaupun ada bersaing secara sehat. Walaupun ada daerah lain seperti itu juga, tapi yang bisa kita tunjukkan adalah kebaikan atau kelebihannya gitu. Sementara ini dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri sudah, ini Bapak kan Kadif Pelayanan ya Pak ya. betul. Jadi masyarakat Indonesia ini terutama dari sisi yang kita perbincangkan di sini adalah mengenai dari sisi taninya ya. Ini bisa untuk bertanya ya Pak ya, untuk gimana cara memajukan dan lain-lain, kan ada timnya seperti itu ya Pak ya. Nah, ya seperti itu. Baiklah, ini saya berharap nih banyak terutama untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya jadi tahu bahwa kalau seandainya memang punya produk hasil alam atau yang tadi indikasi geografis tadi yang sesuai, kita bisa memajukan itu dan melindungi juga sekaligus. Nah, pastikan Anda jangan kemana-mana, kita masih di sini loh, masih punya waktu, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih, kita masih di Galeri Publik nih pemirsa JAK TV. Kita lagi membahas mengenai hal yang penting sekali mengenai indikasi geografis. Atau simpelnya yang bisa saya sampaikan di sini adalah bagaimana setiap produk-produk yang ada di Indonesia ini, yang sekarang kita bahas adalah mengenai yang mungkin yang berhubungan dengan pertanian atau kelompok tani yang menghasilkan produk-produk ya dari masing-masing daerah. Kalau dari Jakarta tadi kita membahas mengenai duku condet, salak condet dan segala macam. Nah, di sini akan ada indikasi geografis atau tanda verifikasi bahwa sudah disahkan, sudah diverifikasi oleh yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya Pak di sini. Dan itu adalah untuk kebaikan, untuk kemajuan, ada perlindungan juga dan ada identitas juga dari masing-masing produk ini. Sehingga mungkin dari satu daerah lain masing-masing bisa menunjukkan bahwa ini produk dari daerah ini. Jadi bisa maju juga semuanya. Apalagi sekarang kita merasakan sekali di beberapa tahun terakhir bahwa istilahnya lokal brand atau produk-produk lokal ini sangat maju dan sangat bersaing luar biasa lah ibaratnya di sini ya, dan begitu pun mudah-mudahan diikuti oleh industri pertanian Indonesia yang sekarang kita bahas. Tapi mudah-mudahan juga semua ya produk-produk lokal ini Pak dilindungi juga oleh kementerian ya Pak, harus terdaftar loh supaya juga kita maju, berkembang, terlindungi tidak hanya untuk Indonesia saja tapi juga untuk di luar ya Pak ya. Jadi ada supaya baik juga nih semua. Jadi sejajar gitu maju, tapi kalau tidak ada perlindungan ya Pak, tidak ada rules di sana juga bahaya nanti ke depannya. Udah gede-gede, produknya udah bagus-bagus nih lokal brand kita, tapi kalau tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM nanti malah jadi masalah. Siapa yang mau melindungi tadi malah jadi tidak berhasil produknya, malah jadi bangkrut, kan sayang sekali. Nah, inilah hadir Kementerian Hukum dan HAM Indonesia dan sekarang ada dari Kementerian Hukum dan HAM untuk DKI Jakarta. Nah, Pak, bagaimana peran Kementerian Hukum dan HAM khususnya nih kantor wilayah DKI Jakarta? Kantor di mana Pak sekarang? Di Gatot Subroto. Gatot Subroto, tengah kota. Ini perannya maksudnya dalam mendukung perlindungan indikasi geografis dan mendorong pengembangan produk Pak, produk lokal terutama. Baik, pemirsa JAK TV yang budiman. Jadi memang Pak Menteri kita, Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona, telah mencanangkan tahun 2024 ini sebagai tahun indikasi geografis. Sesuai arahan Pak Menteri beliau bahwa kantor wilayah seluruh Indonesia, khususnya DKI Jakarta, akan berkomitmen penuh mensukseskan tahun indikasi geografis. Kita akan tindak lanjuti beberapa arahan beliau. Kita akan menggandeng Provinsi Jakarta dengan dinas terkait, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, UKM-KM yang ada untuk berkolaborasi, bersinergi untuk mendorong pengembangan indikasi geografis di wilayah Jakarta. Kemudian kami juga akan melakukan identifikasi, inventarisasi, potensi indikasi geografis yang ada di wilayah Jakarta. Sekaligus memberikan edukasi, pemahaman, dan pendampingan langsung kepada komunitas atau masyarakat perlindungan indikasi geografis yang ingin mendaftarkan indikasi geografis. Kita akan terus melakukan campaign dan sosialisasi lebih masif
tentang indikasi geografis ini, Mbak. Wah, ini kabar gembira nih ya. Program-program yang akan diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini di sini. Bahwa ini memang konsentrasi di 2024 ini programnya mantap, ini luar biasa. Indikasi geografis. Sampai ada pendampingan juga ya Pak ya? Iya, Mbak. Ada pendampingan juga tuh Pak Iwan, mungkin bisa disampaikan nanti kepada masyarakat mengenai pendampingan ini nih benar-benar penting untuk saat ini ya, pendampingan supaya jalannya benar-benar lurus dan berkembang gitu. Nah, kita kembali lagi ke Duku Condet. Ini Duku Condet contoh ya Pak Iwan, ya, contoh dari sekian banyak mungkin produk yang ada atau hasil yang ada untuk dari daerah DKI Jakarta ini. Ada Duku Condet, makanya kita bahas Duku Condet yang sekarang jadi contoh salah satunya. Apa yang sudah dilakukan supaya nih Duku Condet ini segera terdaftar dan mendapat sertifikasi indikasi geografis. Ini tadi kita sebut IG itu indikasi geografis nih. Gimana nih? Singkat. Baik, pemirsa Jack TV yang saya hormati, bahwa apa yang disampaikan dari Kanwil Kemenkumham, kita memang telah melakukan kerjasama untuk pendaftaran IG dari Duku Condet sendiri melalui binaan kami, kelompok tani Condet Lestari yang ada di Balikambang, Kramajati. Sehingga dalam penyusunan ini memang kita harus selalu berkoordinasi mengingat dokumen-dokumen yang kita ajukan ke Kanwil Kemenkumham memiliki sesuatu yang pendeskripsian yang harus jelas. Sehingga proses ini biar segera terwujud dan alhamdulillah sudah masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual buku deskripsi yang pernah kita bikin bersama-sama dengan kelompok tani. Di mana penelaahannya dan peninjauannya oleh para ahli indikasi geografis ini kami sangat terbantu ya, dalam arti beberapa kali rapat ya Pak Jul ya, bahwa dalam rapat memang kita menyampaikan sebagaimana arahan dari Kanwil untuk penulisan deskripsi dari IG Duku Condet ini supaya segera segera terwujud bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang ada di Jakarta, termasuk juga masyarakat pemangku kepentingan yang memberikan perhatian dan perlindungan Duku Condet sendiri yang untuk pengajuan indikasi geografisnya. Jadi Pak, ini kalau simpelnya syarat-syaratnya antara lain harus mendeskripsikan produk ini. Contohnya itu gimana sih Pak? Dijelasin jadi tadi manis apa gitu. Jadi gimana, pada Pak? saat secara organoleptik, maksudnya organoleptik ini secara fisik itu dilihat bentuknya, warnanya sampai dengan ukurannya yang standar itu paling banyak ukuran berapa kita ukur secara detail. Yang lebih dalam lagi kita melakukan deskripsi dari selain buahnya juga lokasi lahan tersebut tanahnya seperti apa dan kita ajukan untuk pengajuan uji lab tanah tersebut sebagai karakteristik terhadap lokasi pertumbuhannya Duku Condet tersebut. Oh, ada uji labnya juga di situ ya Pak ya. Jadi makanya lama Mbak kadang-kadang. Proses, tapi untuk kebaikan ya, untuk supaya jelas semuanya, karena dengan berkembangnya zaman kemudian hari itu nanti ada pasti namanya ingredients kalau di produk itu tuh penting sekali. Biasanya orang anak-anak zaman sekarang ya kalau beli sesuatu tuh yang dibaca ingredientsnya apa nih, apalagi yang mau hidup sehat biasanya ya. Jadi memang semakin banyak deskripsinya, semakin jelas juga semuanya, semakin bisa berkembang dan maju juga di sini. Oh, jadi untuk prosesnya seperti itu ya Pak, deskripsinya lebih banyak, lebih bagus untuk dijelaskan. Kalau nggak disuruh juga tulis aja ya Pak ya, apa gitu. Didaftar aja. Kemudian juga di uji lab. Uji lab bertujuan untuk bahwa untuk kesehatan atau kesehatan dari produk itu sendiri ya. Apakah bagus, sehat atau tidak. Kadarnya ya Pak ya, kadar lahan apa segala. pH tanahnya seperti apa. Oh gitu ya Pak ya. Mengaruhi terhadap karakteristik dari belum tentu setiap daerah sama ya Pak. Oh, Jakarta masih aman Pak karakteristik tanahnya? Alhamdulillah masih normal. Masih normal, alhamdulillah masih normal. Karena saya kira nih Pak yang namanya pembangunan di mana-mana ya. Tapi ternyata alhamdulillahnya di Jakarta juga walaupun dibangun sekarang juga ada
lahan hijaunya juga masih banyak, pengairannya juga sekarang semakin maju semakin bagus juga. Jadi aman ya Pak, Jakarta aman. Jadi produknya juga hasilnya masih tetap bagus. Pak Kadif nih seperti apa upaya kolaboratif untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat terhadap indikasi geografis? Baik, terima kasih. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta itu melihat bahwa perlu adanya terus-menerus mengkampanyekan, mensosialisasikan atau memberi edukasi mengenai pentingnya perlindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis kepada masyarakat luas. Keterlibatan instansi lain seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI, kelompok masyarakat, serta tokoh masyarakat. Selain itu perlu ada langkah-langkah cepat dengan pekerja kerjasama dengan instansi penegak hukum atau Korwas, yaitu Polda Metro Jaya, PPNS, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pengawasan dan pemantauan produk indikasi geografis yang sudah tercatatkan. Nah, selain itu kantor wilayah DKI Jakarta akan segera menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat tentang pelanggaran kekayaan intelektual. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kantor wilayah DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran membentuk, mensukseskan program perlindungan kekayaan intelektual ini sangatlah penting. Kanwil Kumham DKI terus melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual kepada seluruh lapisan masyarakat. Perlu ada kampanye dan edukasi yang terus dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat luas untuk dapat memanfaatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual. Sehingga menimbulkan rangsangan inovasi baru dan peningkatan ekonomi yang semakin besar yang ujung kepada perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi bangsa ataupun masyarakat. Itu Mbak ya. Iya benar, ini Bapak menjelaskan itu hanya dengan penjelasan seperti itu saja yang disampaikan itu seperti menenangkan kita-kita yang mungkin mempunyai produk ya Pak di sini. Jadi sebenarnya kalau kita mendaftarkan kekayaan intelektual kita ke Kementerian Hukum dan HAM itu benar deh, menenangkan. Itu kayak merasa udah tenang deh menjalankan usahanya. Ini ya maksudnya Perlindungan situ ya. Iya Pak, saya merasakan gitu dari sebelum mendaftarkan, begitu daftar kayak udah tenang semuanya terlindungi. Rasakan deh, jadi yang belum mendaftar ya ada baiknya mendaftar ya. Mungkin memang ada prosesnya, tapi itu memang untuk kebaikan yang kita sebagai produsen atau mempunyai brand atau produk apapun itu ya. Benar deh kalau mendaftarkan kekayaan intelektual kita itu merasa tenang, ada rasa udah tenang deh menjalankan usahanya seperti itu. Nah, tunggu dulu, Anda jangan kemana-mana dulu, jangan tenang terus langsung siap-siap mau daftar sekarang, karena sekarang tuh daftar juga udah gampang nih. Ya, betul. Sistemnya udah pakai aplikasi kalau di Kementerian Hukum dan HAM ya Pak, cepat banget, hitungan menit itu udah terdaftar gitu. Mudah sekali semuanya, tapi itu bukan yang akan kita bahas. Kita akan bahas lebih dalam lagi nih mengenai indikasi geografis ini ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Mengerti ini mengenai indikasi geografis dan ternyata penting sekali ya indikasi geografis atau tadi mungkin selama perbincangan kita di sini kita singkat dengan IG tadi. Nah ini kepada Pak Kadif nih Pak Zul, bagaimana Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta di sini ya Pak ya terlibat dalam kegiatan edukasi. Kita kan tahu edukasi ini penting, yang dibutuhkan masyarakat nih sekarang adalah edukasi. Karena bukannya mereka tidak mau tapi tidak tahu Pak ya. Nih mungkin kalau sudah tahu tuh semuanya berbondong-bondong nih Pak. Begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan indikasi geografis ini. Ini edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya indikasi geografis Pak.
Baik, pemirsa yang budiman, Jak TV, memang tanggung jawab pengembangan potensi indikasi geografis bukan hanya tanggung jawab kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Perlu keterlibatan seluruh potensi daerah yang ada untuk mengembangkan potensi ini. Perlu ada terus-menerus sosialisasi, kampanye, dan edukasi tentang pentingnya perlindungan dan pendaftaran kekayaan intelektual. Khususnya indikasi geografis kepada masyarakat luas, keterlibatan instansi lain seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov DKI, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan lain-lain yang terlibat dalam hal itu, Mbak. Tapi kita tahu juga mungkin ada pelanggaran-pelanggaran ya Pak ya. Dengan berjalannya waktu nih Pak, ini apakah ada langkah-langkah tertentu yang diambil untuk menanggulangi pelanggaran yang mungkin akan ada gitu Pak? Ya. Memang semua kekayaan intelektual bersifat delik aduan ya. Artinya tanpa ada laporan terhadap pelanggaran tidak bisa diproses. Karena indikasi geografis merupakan salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual atau KI yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap originalitas suatu produk yang umumnya dilabeli daerah asal yang mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut hanya dapat diciptakan dari suatu daerah yang memiliki keunikan atau kelebihan khusus dari sumber daya alamnya. Sumber daya manusia juga ataupun kombinasi dari keduanya. Peran masyarakat dalam penguatan perlindungan produk asli dengan indikasi geografis harus terus diingatkan. Itu, Pak. Pak, sedikit aja saya penasaran kalau pelanggaran ada sanksi nggak sih Pak? Pasti ada sanksi, semua ada Mbak. Jadi tadi saya sampaikan ini kan delik aduan. Kalau nanti tapi yang harus mengadukan memang yang punya produknya. Itu yang bisa diproses. Sanksi pasti ada. Jadi saya punya produk terus saya bilang itu melanggar kode etik lagi. Melanggar saya punya produk nih ada yang ngaku-ngaku ini apa? Oh dari situ itu ya bisa Pak ya. dilaporkan, Mbak. Itu berarti keuntungan untuk yang tadi sudah mendaftarkan lagi-lagi kan begitu sudah terdaftar gitu. Jadi pada saat kita merasa ada gangguan atau pelanggaran dari pihak lain, kita berhak untuk melaporkan. Nah, untung lagi kan makanya. Ini kalau dari masyarakat sedikit nih Pak Iwan bahwa mungkin pelanggaran-pelanggaran itu apa bandel atau memang nggak tahu Pak? Biasanya masyarakat tuh. Kadang-kadang kalau dibilang ada yang nggak tahu. Nggak tahu kebanyakan ya Pak ya? Ya perlu adanya edukasi lebih lanjut terhadap pelajaran yang harus disampaikan terkait dengan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturannya mudah-mudahan nih Pak nanti ada aturan yang bisa diakses secara online nih Pak. Betul. Jadi semua nih yang memproduksi ini bisa ini boleh ini nggak boleh gitu. Jadi pada saat ya tadi kan ada ketegangan antara masyarakat atau komunitas gitu bisa nih buktinya kan nggak boleh kan bener dari kementerian kuat jadinya ya Pak ya. Betul, ya. Nah ini nih sebenarnya menyenangkan sekali dan menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam lagi, tapi waktu kita ini terbatas. Jadi saya ingin mempersilahkan kepada mungkin dari Pak Iwan dulu nih yang ingin disampaikan mengenai pentingnya indikasi geografis ini kepada pemirsa. Baik, pemirsa Jak TV yang saya hormati, dari apa yang disampaikan bahwa kami dari Pemprov DKI, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, serta kelompok Tani Condet Berseri ini berharap jika nanti indikasi geografis dari Duku Condet itu sudah terbit, kita berharap adanya nilai tambah terhadap perlindungan dan nilai jual juga dari produk tersebut. Iya. Semangat ya ini semua yang merupakan mungkin komunitas dari produksi atau produsen dari Duku Condet ini ya. Ayo dong sampai kepada masyarakat semuanya. Saya aja penasaran, ingin tahu lebih dalam lagi dan ingin menikmati Duku Condet. Jadi harusnya nih naik ke tingkat nasional Pak, jadi terkenal Duku Condet kita ya untuk daerah Condet, Duku Condet, Salak Condet dan sebagainya. Ayo dong Jakarta, mudah-mudahan pendaftarannya lancar
dilengkapi semua Pak syarat-syaratnya untuk diverifikasi, untuk daftarkan kepada kementerian sehingga cepat semuanya, sehingga indikasi geografisnya jelas terpampang di semua produknya ya Pak ya. Semangat teman-teman nih dari Duku Condet. Nih Pak, sekarang dari Pak Kadif nih Pak Zul ingin disampaikan kepada pemirsa mengenai indikasi geografis ini. Baik, pemirsa yang budiman, tadi kita sudah banyak bicara terkait dengan indikasi geografis. Tentu kami dari Kementerian Hukum dan HAM pertama mengucapkan terima kasih kepada JAK TV yang sudah memfasilitasi, ini bagian dari informasi, penyebar luasan informasi. Kami berterima kasih. Yang kedua, terima kasih juga kami kepada Pemprov yang selalu memberi kemudahan, membantu kami, terutama Pak Iwan. Minggu lalu itu kalau salah kami berkunjung ke kantor beliau, beliau luar biasa dalam penyambutannya. Makanya harapan kami ini terkait dengan Duku ini bisa terwujud dengan ya, diterbitkannya sertifikat indikasi geografis. Iya. Yang ketiga, bagi masyarakat luas, ini bukan hanya indikasi geografis, DJKI itu kan mempunyai pendaftaran merek, cipta, paten. Nah, jangan khawatir, masyarakat bisa mengakses melalui websitenya DJKI. Iya. Jadi nggak perlu ke kantor, bisa buka website di mana saja, bisa mendaftarkan apa yang kita inginkan. Salah satu contoh tahun kemarin itu cipta hanya sekarang 7 menit. Yang dulunya 3 bulan, 6 bulan, sekarang dengan aplikasi 7 menit. Iya. Jadi segera masyarakat khususnya DKI jika ada produk, lagu, segera daftarkan ke DJKI websitenya. Kalau ingin berkonsultasi, silakan datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kami terbuka untuk berdiskusi, memberikan semacam pemahaman. Iya. Jika itu dibutuhkan, kami sangat terbuka untuk datang ke kantor kami di Gatot Subroto, Kementerian Hukum dan HAM. Itu sih dari kami Mbak, selalu sehat, salam buat kami, buat pemirsa yang budiman. Wah, terima kasih Pak Zul, Pak Iwan juga di sini. Benar-benar ya apa yang kami hadirkan di sini, apa yang disampaikan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Pak Iwan di sini juga, bahwa itu adalah kabar gembira, kabar baik untuk kita semua di sini. Bahwa sekali lagi saya sampaikan, daftar deh, kita punya kekayaan intelektual ini atau brand atau produk ataupun itu benar-benar menenangkan dan melindungi, memudahkan semuanya. Ada Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia di sini. Dan untuk indikasi geografis, mudah-mudahan di 2024 ini kan ada programnya Pak, lancar jaya ya, semuanya bisa mendaftar, terlindungi dan berkembang lebih baik lagi. Pak, terima kasih banyak ya. Saya yakin nih kalau kita buka kesempatan untuk berbincang pada bersama, banyak yang mau tanya, tapi keterbatasan waktu Pak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa seperti itu. Sekali terima kasih Pak Zul, terima kasih Pak Iwan. Baiklah, mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Terry Putri pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh